aku ada solusi, di mana ada sebuah herbal ataupun tanaman yang mampu menyembuhkan Sang Prabu. Karena beliau telah memberikan sesuatu kepada diriku, aku harus memberikan sesuatu kepada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Malam hari ini saya akan mengantar Tuan Batik Madrim untuk menuju ke Marwapati. Namun sudah saya siapkan beberapa sumber-sumber obat ataupun tanaman-tanaman herbal dari segala macam. Terus juga yang sudah jadi juga saya berikan kepada beliau, supaya beliau itu bisa mengobati tanpa harus melakukan semedi atau pengorbanan dirinya. Jadi beliau sudah saya siapkan segalanya, termasuk ini saya siapkan ini di ransel beliau ya, akar gingseng yang dari tegrihan ini saya siapkan juga ya, saya sediakan banyak ya. Mudah-mudahan ini bisa awet dan nanti bisa dimanfaatkan di kerajaan beliau, teman-teman. Dan juga herbal-herbal ada di dalam. Saya masukkan ke ransel semuanya. Sudah saya penuhi ranselnya dengan beberapa tanaman obat yang memang sudah saya buat secara supaya bisa awet gitu sampai ke negeri Marwapati. Dan gini, tadi kita sudah berjalan-jalan namun belum menemukan tanda-tanda adanya kedatangan dari tunggangan beliau. Sebenarnya saya bisa ikut masuk ke sana, cuman saya nggak mau karena saya takut nanti ketika saya masuk ke negeri Marwapati itu saya bisa nanti akan tertarik ke sana lagi. Nah ini saya nggak mau, karena saya juga nggak mau melakukan ekspedisi ke dunia lain lagi. Soalnya lelah, teman-teman ya, pengen istirahat dulu. Ini aja bisa dikatakan istirahat namun tidak istirahat ya. Saya merasa ada sesuatu yang bergerak di sana dari dedaunan. Mungkin akan ada yang mari. Ini ranselnya udah penuh sekali ya, teman-teman ya. Mari, Tuan Bakti. Nah, ini tadi saya melihat pohonnya itu yang atas ini bergerak, teman-teman. Berarti akan ada sesuatu yang hadir kemungkinan di area sini. Soalnya kita sudah memanggil seperti itu, teman-teman. Iya, sepertinya akan ada sesuatu yang ada di sini. Tuan Batik Madrim. Waktu engkau datang ke sini, bagaimana cara engkau memanggil dia? Saya tidak memanggil dia, namun dia tiba-tiba datang di dekatku, dan aku diberitahu oleh sang guru untuk naik itu, dan aku dibawa ke sini. Oke. Kalau memang begitu, mungkin dia juga nanti akan muncul di sini. Tuan Batik Madrim, tolong
kamu jaga semua barang-barang yang aku titipkan kepada dirimu. Jangan sampai hilang. Karena kalau sampai hilang, saya tidak menjamin akan memberikan barang-barang itu lagi. Karena belum tentu kamu bisa masuk ke duniaku lagi. Baiklah, aku akan menjaganya. Apalagi bahan-bahan ini sangat susah sekali dijaga, sangat susah sekali aku dapatkan. Hanya di duniamu ini aku bisa mendapatkan segalanya. Ya, memang seperti itu Tuan Batik Matrim. Di sini sangat mudah mendapatkan karena semua bisa dilakukan dengan barter secara global. Yang di dunia ini tidak ada, di negeri lain bisa ditukar. Tanpa harus mencarinya dengan sendiri. Sedangkan di duniamu harus dilakukan dengan cara sendiri. Saya merasakan ada pergerakan di sini, tapi kenapa dia tidak muncul, Tuan Batik Matrim? Oh, teman-teman, Tuan Batik Matrim sepertinya sedang bagaimana Tuan Batik Matrim? Apakah telepatimu bisa memanggil tunggangan dari Pangeran Anglikusuma? Saya tidak bisa menembus di alam ini. Sepertinya ilmuku tidak berguna di negeri ini. Sebenarnya negeri apakah ini? Kenapa ilmuku tidak bisa menembus? Maaf Tuan Batik Matrim, bukan bermaksud saya merendahkanmu. Namun ini semua karena yang pertama adalah jaraknya memang sangat jauh, berabad-abad tahun. Makanya kau tidak bisa menembus. Astaga. Ternyata dia dipanggil nggak datang, malah nggak dipanggil tiba-tiba datang. Jadi apa yang saya rasakan benar, karena daunnya itu bergerak. Hei, tunggangan, kenapa kamu datang terlambat? Kenapa? Apa? Ada yang mencoba mengikutimu? Siapa? Penyihir? Ada seorang penyihir yang mengikutimu? Jadi kau mengecohnya terlebih dahulu. Apakah sangat berbahaya penyihir itu? Apa? Waduh. Mas Topik, ternyata dia itu sebenarnya tadi sudah hampir sampai di sini, makanya daunnya itu bisa bergerak. Namun dia sadar diikuti oleh seorang penyihir. Namun penyihir itu kalau sampai masuk ke dunia ini, maka ini akan petaka buat dunia kita. Jadi dia itu bisa bolak-balik ke sini karena tahu jalannya. Makanya dia mengecoh. Tadi dia masuk ke dunia lain terlebih dahulu. Ketika penyihir itu mengikutinya di sana, dia langsung menghilang untuk masuk ke dunia kita.
Allahu Akbar. Penyihir seperti apa? Bentar. Mas Taufik. Di dunia Marwapati, kalau di perwayangan ataupun di film, itu kan kita bisa melihat adanya penyihir yang bernama Bahadur kan? Iya, betul sekali. Jangan-jangan dia lagi. Boleh saya bertanya, penyihir apa itu? Apakah dia Bahadur? Bukan. Tuan Batik Madrim, apakah di tempatmu ada banyak penyihir? Penyihir di tempat kami banyak sekali, bahkan musuh-musuh Prabu adalah penyihir. Jadi para penyihir tidak bisa dihitung jumlahnya, dan mereka semua adalah pendekar-pendekar biasa tanpa ilmu sihir. Mereka tidak mampu melawan negeri Malwapati. Malwapati hanya mampu dilawan dengan kekuatan gaib, yaitu kekuatan sihir yang dibantu oleh para demit-demit mereka. Maaf, lalu cara melawannya gimana? Lah, cara melawan demit-demit itu? Prabu Angling Dharma yang melawan dengan sendirinya dan sangat mudah. Namun ada beberapa penyihir tua yang memang sulit dilawan. Oh. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi kamu penyihir itu. Kenapa? Jangan, dia bukanlah musuh kita, namun dia di pihak kita. Apa? Dari raut tubuhnya dan raut wajahnya, dia itu seperti penyihir loh. Dia memang penyihir, namun dia yang selalu membantu Prabu Angling Dharma. Dia bernama Nyi Jantur. Nyi Jantur. Ternyata ini dunia manusia. Maaf. Nyi Jantur. Iya. Jadi saya kesini, saya mengikuti apa yang ada. Aku sangat penasaran sekali. Aku ingin melihat dunia ini. Katanya dunia ini indah. Namun justru aku melihat dunia ini penuh dengan racun. Ya, memang dunia ini
penuh dengan racun memang. Sang Prabu Anglingdarma yang menjelaskan semua ini karena tumbuhan di sini bisa hidup itu karena bantuan dari racun-racun itu. Tanpa racun-racun itu, tumbuhan di sini akan mati karena hama di sini sangatlah banyak. Jadi teman-teman, yang dimaksud oleh Nyi Cantur itu adalah tanah di tempat kita itu kan pupuknya pupuk kimia semua teman-teman. Jadi itu akan membunuh tanahnya itu menjadi racun, namun secara perlahan. Dan juga tanaman ataupun rumput-rumput liar di tempat kita itu zaman sekarang itu kan tidak dibabat ya, namun disemprot agar mati. Nah itu sama saja membuat tanahnya itu menjadi racun. Seperti itu yang dimaksud, karena Prabu Anglingdarma yang menjelaskan ini semua. Maaf Nyi Cantur, saya tidak tahu apa asal-usul Anda dan kenapa Anda ke sini. Saya kesini ingin melihat dirimu, karena waktu dirimu berada di Marwapati, saya tidak menemukanmu. Akhirnya saya menjumpai sang Prabu Anglingdarma untuk mengikuti tunggangannya, karena tunggangannya yang bisa menunjukkan jalan. Maaf Nyi Cantur, sebenarnya apa yang Nyi Cantur butuhkan sehingga Nyi Cantur rela datang ke tempat ini? Saya menginginkan beberapa obat-obatan untuk melawan penyihir. Maaf Nyi Cantur, obat-obatan di sini tidak untuk melawan penyihir, namun untuk mengobati yang sakit. Seperti itu Nyi Cantur. Sudah saya siapkan di rangsel yang saya titipkan kepada Tuan Batik Madrim. Saya berikan contoh. Maaf, permisi Tuan Batik Madrim. Ini Apa itu? Aku melihatnya seperti sesuatu yang sangat spesial. Di negeriku tidak ada. iya, ini bernama ginseng. Jadi dari tumbuhan ini bisa menetralisir racun. Namun bukan untuk menyerang racun-racun itu, melainkan untuk menetralkan racun-racunnya. Ini Boleh aku memegangnya? silahkan Nyi Cantur. Sepertinya aku bisa membuat ramuan yang sangat kuat dari benda-benda ini. Iya Nyi Cantur, jika itu di tangan yang tepat, itu akan memberikan suatu energi yang sangat kuat. Nyi Cantur memang hebat. Meskipun Nyi Cantur bukan dari abad ini, Nyi Cantur bisa mengetahuinya. Madrim, aku membawa ini satu untuk aku jadikan ramuan yang sangat hebat. Silahkan Nyi Cantur. Nyi Cantur mau membutuhkan berapa, akan aku berikan di ransel yang dibawakan oleh dia. Penuh dengan herbal-herbal
ataupun obat dari tumbuhan alami yang sangat berguna di negeri kita. Bahkan dia memberi solusi untuk menyembuhkan Sang Prabu dari sakit yang mendatang tanpa mengorbankan semetiku. Ternyata sungguh luar biasa. Padahal tanah di negeri ini sudah penuh dengan racun. Tapi mereka bisa memberikan ramuan ataupun tumbuhan yang begitu spesial. Kita harus belajar dari negeri ini. Ya, Nyi Jantur, memang negeri kami memang penuh dengan racun, namun itulah kehendak yang maha kuasa. Setiap penyakit, setiap kali ini selalu ada. Nyi Jantur butuh berapa? Nanti akan saya berikan semuanya. 1 rangsel bisa untuk Nyi Jantur. Aku Nyi Jantur sangat bangga sekali. Aku bisa berkali-kali ke sini, jadi aku tidak perlu membawa apapun. Cukup ini terlebih dahulu. Wah, terserah Nyi Jantur. Yang penting Nyi Jantur itu kalau kesini jumpai saya ya, jangan jumpai yang lain. Takut mereka takut. Saya aja waktu pertama lihat Nyi Jantur. Soalnya peliharaan ini berkata kalau ada yang membuntutinya, ternyata membuntinya itu Nyi Jantur. Kalau Tuan Batik Madrim tidak menjelaskan kepada saya, mungkin saya sudah bertarung dengan Nyi Jantur. Saya minta maaf. Soalnya penampilan Nyi Jantur itu seperti ini. Tuan Batik Madrim, apakah Tuan akan kembali sekarang? Jangan terburu-buru. Kenapa, Nyi Jantur? Istrinya akan datang ke sini. Bagaimana Nyi Jantur tahu? Karena dia sangat khawatir. Dia memaksaku untuk mencarimu. Akhirnya aku menemukanmu dan aku sudah membawa dia. Bentar lagi juga dia sampai di sini. Sampai di sini. Waduh. Waduh, Nyi, jangan terlalu yang banyak dibawa ke sini. Nyi Jantur, kumohon. Jangan terlalu banyak. Ini nanti bisa berbahaya bagi negeri ini. Aku tahu resikonya, namun aku minta maaf karena aku tidak tahu. Mungkin iya, tapi tolong jangan bawa banyak pasukan ke sini. Aku kasihan dengan negeri ini nanti. Nanti kalau musuh-musuhnya banyak yang ke sini tuh bagaimana? Tidak, musuh-musuh Maropati tidak bisa ke sini. Tapi ada peliharaannya. Tenang saja, peliharaan itu sebentar lagi akan mati.
mati. Astagfirullah. Istriku, kenapa kamu datang ke sini? Panas tadi loh. Waduh. Satunya berubah. Berubah menjadi sampai ke hijau-hijauan ya.